Ku bilang, mana dalilnya hadis? Oh, aku langsung dengan Robku. Gondolmu. Kalah Rasulullah sama dia. Ini anak bau kencur ini. Jenggotku udah putih mau ditipunya. Apalagi kalian anak-anak muda ini. Saya aja berani dia begitu. Saya bilang, kau ngerti nggak ilal laili dengan hatta laila artinya? Bapak jangan cerita ini itu, baca terjemahannya ini. Sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Makanya kau jangan cerita sama aku kalau begini. Ku tekekkan kepala kau nanti, ku bilang. Jadi nggak usah sombong pemerintah begini. Nggak ada, kami nggak dibayar. 1 rupiah pun istilahnya nggak rugi ya. Tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ikut terlibat di situ. Pemerintah itu, Menteri Agama cuma mengumumkan hasil keputusan rapat kami. Dia corongnya lah, dia nggak ikut campur itu. Mana ikut campur Menteri Agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1438 tahun yang lalu, tahun Hijriah, tepatnya tahun ke-15 setelah Nabi dilantik jadi Nabi, atau tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Nabi pindah ke Madinah. Pada tanggal 29 Sya'ban turunlah ayat yang saya baca tadi, surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Selesai sholat asar, baginda Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabat dan membacakan ayat ini dan mengatakan, kita sore ini menjelang maghrib kumpul di tanah lapang untuk memantau hilal. Orang Medan menyebutnya anak bulan. Bahasa Arab kaya, kompleks. Kata ahli linguistik, the most complex language in the world is Arabic. Bahasa paling rumit di dunia itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang miskin dibandingkan dengan bahasa Inggris, apalagi dengan bahasa Arab. Kita menyebut bulan itu kayak manapun bulan aja namanya. Bulan sabit, bahasa Indonesianya bulan. Bulan yang besar disebut bulan. Bulan penuh, bulan juga. Bulan purnama, bulan. Bulan tua, sabit kecil, bulan juga. Januari, Februari, Maret disebut bulan juga. Bahasa Arabnya beda. Ada hilal, ada syahrun, ada badar. Istri kita tiap bulan datang bulan. Bahasa Arabnya haid. Banyak.
Kelemahan bahasa kita dari kosakata. Bahasa kita terlalu miskin. Makanya nggak bisa belajar agama dari terjemahan Quran, terjemahan hadis. Pasti sesat, dijamin 100% sesat. Mesti lewat ulama. Nah, sahabat-sahabat, maghrib itu menjelang maghrib itu nunggu menghadap ke arah tenggelamnya matahari. Kalau di Indonesia barat. Kalau di Madinah tidak di barat, enggak. Terbalik dari kita. Maka begitu matahari tenggelam, hilal kelihatan. Kalau mataharinya duluan tenggelam, baru bulan belakangan tenggelam, hilal kelihatan. Kalau tingginya di atas 2 derajat, 2 derajat ke atas. Tapi kalau hilal duluan tenggelam, bulan duluan tenggelam, baru mataharinya tenggelam, hilal tidak akan kelihatan. Serentak aja bulan dengan matahari sama-sama tenggelam, ijtima namanya, ijtima, nggak bisa kelihatan. Kelihatannya bulan itu kemungkinan adalah ketika matahari duluan tenggelam, bulan nyusul belakangan, baru bisa kelihatan. Semakin tinggi bulan, semakin lama waktunya dari tenggelam matahari, tenggelamnya bulan itu makin lama waktunya, makin kelihatanlah terangnya. Hilal itu dilihat oleh orang-orang dengan mata telanjang. Teleskop yang paling canggih sekarang namanya Hubble, buatan Jerman. Harganya 2 triliun. Indonesia pasti nggak bisa beli. Nambah kuota 10.000 aja jemaah haji nggak bisa berangkat. Apa mau beli teleskop Hubble? Teleskop Hubble hanya mampu melihat bulan ketika tingginya 2 derajat. Di bawah itu belum bisa. Itu pun ketebalannya harus 3% ke atas. Dan usia bulan itu 8 jam. Baru Hubble bisa melihatnya, apalagi mata kita nggak mungkin. Saat itu ketika 29 Sya'ban tahun kedua Hijriah, 15 tahun setelah Nabi dilantik jadi Rasul, turun surat Al-Baqarah memerintahkan puasa. Sorenya Nabi lihat hilal nampak, maka langsung keluarlah hadis Nabi yang populer. 16 perawi dari seluruh hadis-hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah merawikan hadis ini. Sumu li ru'yatihi. Kata Nabi, puasalah kamu kalau kamu sudah lihat itu hilal itu, ru'yat, li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi. Berlebaranlah kamu kalau kamu sudah lihat itu hilal. Fa in humma 'alaikum. Kalau bulan ketutupan awan atau kamu nggak bisa lihat, mungkin lebih dulu tenggelam dari matahari, atau masih terlalu rendah di atas ufuk, mungkin baru 1 atau 0,5 derajat atau 2 derajat kurang, atau 2 derajat masih matahari terlalu terang sehingga nggak bisa dilihat, tertutup syafaq. Syafaq itu cahaya matahari yang tenggelam. Matahari udah tenggelam tapi cahayanya masih ada, itu namanya syafaq. Itu mempengaruhi juga hilal bisa dilihat atau tidak. Kalau kamu nggak bisa lihat itu bulan, jangan buru-buru, kata Nabi. Fastikmali Sya'ban bi 30 yauman. Istikmal, kamu sempurnakan bulan Sya'ban itu jadi 30 hari. Sebab bulan dalam Islam itu kalau nggak 29, 30, nggak ada 28, nggak ada 31. Kalau tanggal 29 kita lihat hilal, hilal nggak kelihatan, berarti besok masih tanggal 30. Jadi nggak usah ngotot. Lusanya langsung puasa aja, nggak usah lihat-lihat lagi, ngapain, udah pasti tanggal 1. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, pokoknya saya jelaskan. Agama itu nggak mesti paham, ngaji aja. Paham Allah yang ngasih. Malaikat aja qalu la ilma lana illa ma 'allam. Malaikat aja bilang kami nggak berilmu kecuali yang kau ajarkan sama kami, ya Allah. Menuntut ilmu wajib, mendapatkan ilmu nggak wajib. Sampai mati goblok pun nggak berdosa. Tapi saya wajib memberitahu supaya kita tahu. Karena sekarang ini akhir zaman aneh-aneh. Orang yang nggak ngerti pun ngomong hari ini. Sedangkan Saudi aja besok sudah puasa.
Kok kita belum? Nah ini ucapan orang bodoh. Padahal duluan kita siang, 4 jam kita duluan tenggelam matahari. Barulah Saudi tenggelam. Ini mau cerita matahari atau cerita bulan? Kalau cerita matahari duluan kita 4 jam. 4 jam kemudian baru matahari terbit di Saudi. Duluan kita 4 jam. Kalau cerita matahari. Kalau cerita hilal duluan kita. Duluan orang itu 20 jam baru kita. Nyusul besoknya. Kecuali hilal sama-sama tinggi. Saya kasih gambaran begini. Bumi itu bulat, setuju? Ada yang katakan bumi ini segi 4? Nggak ada ya? Bumi bulat. Bulat itu pasti 360 derajat, setuju? Jangan dibantah lagi. Bulat belum tentu 360, udah pasti kalau bulat itu 360 derajat. Itu ditempuh dalam 24 jam. Ditempuh dalam 24 jam. Berarti 1 jam rata-rata naiknya bulan itu setengah derajat. Jalannya bulan itu 1 jam setengah derajat. Seandainya bulan tenggelam di ufuk, ini ufuk, batas garis pandang ini namanya ufuk. Di bawah tuh nggak bisa kita lihat. Bulan tenggelam, 0 derajat, tidak muncul. Maka kita nggak ada yang bisa lihat seluruh dunia. Ketika matahari tenggelam di Aceh, kita hitung dari timur ya, biar enak. Ketika matahari tenggelam di Papua, bulan masih 0 derajat, semua nggak bisa lihat. 1 jam kemudian, ketika matahari tenggelam di Sulawesi, bulan udah setengah derajat, kan 1 jam setengah derajat. Nggak ada yang bisa lihat setengah derajat. 1 jam kemudian ketika tenggelam matahari di Surabaya, bulan 1 derajat di atas ufuk, belum ada yang bisa lihat. Teleskop Hubble aja nggak bisa lihat. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Aceh, bulan udah 1,5 derajat, belum ada yang bisa lihat. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Bangladesh, bulan sudah 2 derajat. Kan 1 derajat 1 jam setengah derajat naiknya. 2 derajat. Kemungkinan Bangladesh sudah lihat. Kemungkinan belum. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di India, bulan udah 2,5 derajat. Semua orang bisa lihat. Paham? India puasa besok, kita belum. Kita 20 jam besoknya lah. Sabar. Genapkan Sya'banmu 30 hari. India udah. Ya India udah. Karena dia terlambat dari kita 5 jam. Biarin aja. 1 jam kemudian matahari tenggelam di Pakistan. Sudah 2 derajat setengah, 3 derajat. Mereka lihat bulan, mereka puasa. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Saudi, 3,5 derajat. Mereka pasti semua puasa. Sekarang pertanyaannya, kapan kita puasa? Kapan? Besoknya, setelah Saudi, setelah India, setelah Pakistan. Paham? Belum ngerti juga? Banyak hari ini orang nggak ngerti apa bicara. Terus nanya, kenapa hilal harus dilihat tiap bulan? Kenapa hilal itu cuma dilihat bulan Ramadan? Karena kita nggak pakai kalender Hijriah. Cuman 2 kali aja kita lihat hilal. Untuk 1 Ramadan 3 kali. Untuk 1 Syawal dan untuk 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah ya dapatlah 10 Zulhijjahnya Idul Adha. Ngelihatnya tanggal 1 juga. Dan itu pun hadisnya sahih juga. Idza ra'aitumul hilala dzilhijjah, jika kamu melihat tanggal 1 bulan hilalnya hijrah, Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan kamu berniat untuk menyembelih korban tanggal berapa? 10. Tapi ngelihat bulannya tanggal 1. Begitu kamu lihat tanggal 1 bulan udah kelihatan hilal, kamu mau nyembelih tanggal 10-nya Idul Adha. Fal yumsik, mestilah dia menahan an sya'rihi wa azfarihi, untuk tidak memotong rambut dan kukunya sampai tanggal 10. Tapi ngelihatnya dari tanggal 1. Jadi 3 kali kita melihat itu. Kalau mereka tiap bulan lihat. Orang kalendernya kalender Hijriah. Dan Al-Quran ajaibnya mengatakan hilal itu dalam bentuk jamak.
Sekarang saya tanya, bulan ada berapa sih? Kok nggak jawab kalian? Berapa sih bulan? Satu kan bulan di langit. Ada berapa bulan di langit? Satu. Tapi Allah ketika menyebut hilal bentuknya jamak. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kenapa dijamakkan? Kenapa nggak yas'alunaka 'anil hilal? Bertanya umatmu kepadamu hai Nabi tentang hilal. Satu aja kenapa? Kenapa Allah bilang yas'alunaka 'anil ahillah? Bertanya umatmu kepadamu hai Nabi tentang bulan sabit yang banyak. Ada berapa di situ? Ahillah 12. Setiap bulan dia muncul. Padahal bendanya satu. Tapi karena munculnya 12 kali dalam setahun, Allah membuatnya jamak. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul, jawab hai Nabi. Jawab Nabi sama umatmu itu. Yang jawab Allah. Tapi Nabi disuruh nyampaikan, qul, jawab hai Nabi. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu hilal adalah untuk patokan waktu bagi manusia dan patokan ibadah haji. 1 Zulhijjah, 8 Zulhijjah hari tarwiyah pakaian ihram. Mabit di Mina tanggal 9, wukuf di Arafah tanggal 10, Jamroh Aqabah 11, 12, 13, mabit di Mina 14, tawaf ifadah. Itu ibadah haji pakai hilal. Waktu juga pakai hilal. Maka Allah jamakkan kata itu menjadi ahillah, bukan kata hilal. Nah, di dunia ini semua orang lihat hilal. Di Indonesia 60 ormas semua lihat hilal. Satu-satunya yang tidak lihat hilal Muhammadiyah. Muhammadiyah dia pakai hisab. Pakai hitung-hitungan. Hisab itu bahasa Arabnya termasuk ilmu ro'yun, bukan ru'yat. Kalau ru'yat lihat dengan mata, kalau lihat dengan ilmu kan kami udah lihatnya pakai ilmu, coret-coret tanggal berapa, peredaran bulan, peredaran. Itu bukan ru'yat namanya, ro'yun. Apa namanya? Ro'yun, pendapat. Satu-satunya di Indonesia yang pakai hilal itu dilihat dengan ru'yat, dengan ro'yun, dihitung-hitung hisab, itu cuma Muhammadiyah. 59 ormas yang lain semuanya sepakat dengan melihat hilal. Nah, kalau kita lihat hilal, perlukah tahu ilmu hisab? Perlu, untuk mengetahui tanggal 29-nya. Kalau nggak pakai hisab gimana kita tahu tanggal 29-nya? Pasti tanggal 29 hari ini kita lihat hilal. Kelihatan besok tanggal 1, nggak kelihatan besok tanggal 30. Sampai sini paham? Jadi ketika Nabi dapat perintah puasa itu tahun ke-15. 2 tahun setelah hijrah. Sedangkan kurban itu perintahnya di Mekah sebelum hijrah. Itu bedanya. Inna a'tainakal kautsar. Pakai bismillah ya. Inna a'taina pakai bismillah, ada hadis Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah beri kepadamu nikmat hai Nabi, nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbik. Tegakkan salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah kamu korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa yang benci kepadamu, dia yang akan terputus. Nabi diperintahkan untuk menjalankan korban itu di Mekah. Tapi Nabi nggak buat. Tidak Nabi laksanakan di Mekah itu. Kadang nggak memungkinkan. Maka Nabi baru berkorban itu di Madinah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yudhi. Ini hadis Tirmidzi Hasan Sahih. Nabi itu setiap tahun selama di Madinah nggak pernah tinggal korban. Jadi berarti tahun pertama pindah Nabi udah korban. Sudah sholat Idul Adha. Fasholli li rabbik, sholat itu perintah Idul Adha, sholat itu di Mekah. Tapi Nabi kerjakan setelah pindah ke Madinah. Tapi Nabi belum dapat perintah haji. Jadi harus bapak-bapak tahu, Idul Adha itu bukan Idul Haji. Karena perintah Idul Adha itu di Mekah, paham? Sedangkan perintah haji tahun ke-6.
Ini pun banyak kesalahan umat menganggap Idul Adha itu Idul Haji. Orang di Mekah udah wukuf di Arafah, kok kita belum hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Sesat itu. Loh, yang orang udah wukuf yang besoknya otomatis kita Idul Adha. Ini dari mana pendapat ini? Sedangkan Idul Adha itu terjadi, diperintahkan Allah sewaktu di Mekah. Baru dikerjakan Nabi tahun pertama ketika Nabi hijrah setahun sebelum puasa, sebelum Idul Fitri setahun sebelumnya. Duluan. Sedangkan haji baru ada tahun ke-6. Apa hubungannya Idul Adha dengan haji? Sampai sini paham? Ini pasti yang hadir ada juga itu tersesat dengan pemikiran itu. Orang di Mekah udah wukuf kok, kita belum Idul Adha. Wukuf ya wukuf. Idul Adha, Idul Adha. Ini Idul Adha bukan Idul Haji. Seandainya ada perang di Mekah Madinah sana lawan Israel, peluru kendali ke mana-mana seliweran, nggak ada orang naik haji. Kira-kira Idul Adha jadi apa batal? Berhubung tahun ini nggak ada orang haji, nggak ada yang wukuf, maka Idul Adha dibatalkan, begitu. Jadi jangan main-main dengan agama. Serahkan agama pada ahlinya. Ini udah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, jelas-jelas terang-terangan. Nabi itu diperintah naik haji tahun ke-6. Baru Nabi naik haji tahun 10. Jadi Nabi tangguhkan 4 tahun. Sedangkan Nabi umroh 4 kali. Begitu pulang haji tahun ke-10, 83 hari kurang lebih pulang haji Nabi wafat. Maka disebut haji itu wida, haji perpisahan. Tapi Nabi 4 kali umrah sebelum itu. Nah, ada lagi ustadz saya dengar langsung itu di YouTube. Siapa yang melakukan ibadah umroh belum berhaji, umrohnya tertolak dan dia berdosa. Sontoloyo ini orang. Jadi Nabi 4 kali umrah berdosa Nabi. Karena Nabi naik haji tahun 10. Jangan begitu ngaji, janganlah main-main dengan agama. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja lebih baik daripada sok tahu rusak umat dibikinnya. Apalagi umroh itu hukumnya wajib bukan sunat. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala 70 halaman dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi membahas khusus masalah umroh. Hadis segala macam ditulis di situ. Bahwasanya dalam mazhab Syafi'i umroh itu hukumnya wajib, fardu sekali seumur hidup. Bagi orang Islam yang mampu, sama dengan haji, sekali seumur hidup wajib, fardu namanya bagi yang mampu. Saya tanya sekarang, hukum naik haji apa? Fardu. Hukum umrah apa? Fardu juga sama. Apa bedanya itu? Dari mana dalilnya? Dalil yang paling ringkas adalah dari Quran. Imam Syafi'i mengemukakan satu dalil Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Satu ayat ini cukup. Wawnya itu waw atof. Kalau waw atof itu berarti lil mutlaqil jam'i. Hukum yang di kanan waw dengan hukum yang di sebelah kiri waw itu sama hukumnya. Itu namanya atof. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Waw pertama uzkur ibtida dan tegakkanlah olehmu salat. Waw yang kedua atof wa yu'tunaz zakah. Kau tegakkanlah salat. Apa hukumnya salat? Fardu. Apa hukumnya zakat? Fardu juga karena wawnya itu waw atof. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu sama Allah. Apa hukumnya taat sama Allah? Wajib. Apa hukumnya taat sama Rasul? Wajib. Wawunya itu yang mengatakan wajib itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Wa bil walidaini wawunya atof. Sembah Allah. Apa hukumnya nyembah Allah? Wajib. Berbuat ihsan sama orang tua. Apa hukumnya? Wajib. Wa atimmul hajja, dan sempurnakan olehmu haji. Wa al umrata lillah, dan sempurnakan olehmu umrah karena Allah. Menyempurnakan haji apa hukumnya? Wajib. Umrah apa hukumnya? Wajib.
Itu yang bilang Imam Syafi'i. Mau bantah? Imam Syafi'i belum tentu betul, bisa jadi salah. Apalagi kue. Semua ini pakai bulan. Menentukan haji, manasiknya pakai bulan. Menentukan Ramadan, manasiknya juga cara-caranya juga pakai bulan. Tapi Ramadan ini ajaib. Tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 1 Syawal itu pakai bulan. Tapi makan minumnya pakai matahari. Makan minumnya pakai matahari. Kalau makan minumnya sahur bukanya ikut bulan, batal. Nggak bisa, apalagi ikut Saudi lebih parah. Jam 8 pagi makan sahur. Kok makan sahur, Pak? Saudi, baru saya telepon anak saya baru sahur. Kok kau ikut Saudi? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa menyaksikan bulan di tempat tinggalnya, maka wajiblah dia puasa di tempat tinggalnya. Tapi Imam Syafi'i udah menjelaskan dahsyat. Seandainya dalam perjalanan hari berulang, nggak mungkin terjadilah zaman dulu. Mungkin itu zaman dulu dalam perjalanan hari berulang. Ini hari Minggu nih, hari Ahad kita puasa. 24 jam kemudian Ahad lagi. Maka wajiblah dia puasa di 2 Ahad itu. Mana mungkin terjadi kalau zaman dulu naik onta. Zaman sekarang terjadi itu. Sudah dibilang imam kita 1350 tahun yang lalu. Pada satu hari tanggal 12 Ramadan saya puasa. Dari Jakarta naik kapal terbang ke Amerika. Di kapal terbang itu saya sendiri yang puasa. Saya sudah bawa roti. Air juga udah bawa. Di pesawat itu saya pesan makanan halal. Nasi dengan udang direbus, nggak ada yang lain, nggak mau saya, yang itu aja, nasi udang rebus halal, distempel halal. Sampai di Jepang sekitar pukul 5 saya harus tukar pesawat. Jadi saya buang air, sholat, kemudian saya masuk pesawat, duduk saya nunggu pesawat mau terbang. Saya lihat, loh, matahari udah nggak ada. Udah tenggelam matahari. Saya pun buka puasa lah, makan roti, minum air yang saya bawa. Kemudian kapal terbang. Baru terbang saya lihat, wah cantik sekali nih bulan. Udah tanggal 12 Ramadan. Kan udah besar bulan. Wah cantik sekali nih bulan. Terus saya hidupkan di TV yang di depan saya itu perjalanan, peta, mapping, flying map. Saya tonton gitu. Loh, baru terbang hampir 2 jam. Udah hampir subuh. Waduh. Kan saya lihat gitu gelap gitu. Waduh, udah mau subuh nih. Saya ting tong. Datang pramugaranya. What can I do for you, sir? I just want to ask you, is it downtime? Apakah ini waktu sahur? Dini hari? Oh yes, yes, yes. You can see this. Lihat nih petanya. Ya aku lihat ini, aku bilang. Iya. Sebentar lagi subuh lah ini saya pikir. Saya mau makan, diantaranya makanan, udang. Saya pun makan. Minum saya kenyang-kenyang. Kasihnya teh manis, sahur. Nggak lama memang terang. Nampaklah matahari. Nah, mendarat di California jam 2 siang. Saya dijemput oleh kawan saya yang panitia di sana. Ustaz puasa? Puasa saya bilang. Tanggal berapa ini? 12 Ramadan katanya. Waduh. 12 Ramadan. Hari tahun itu saya 2 kali puasa tanggal 12. Jadi genapnya saya puasa 31 hari. Allah udah bilang, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Karena kau menyaksikan bulan di tempatmu tinggal, ya kamu ikuti. Kalau kau tinggal di Indonesia, ikuti Indonesia, jangan kau ikuti Saudi. Saya tinggal di Indonesia, terus saya naik kapal terbang, tinggal di Amerika. Saya ikut Amerika apa ikut Indonesia? Ikut Amerika. Kalau saya ikut Indonesia, cilaka. Pernah saya naik pesawat terbang, jam 6 sore, satu pesawat terbang makan semua, puasa, buka puasa.
Saya bilang, kenapa kamu buka puasa sama yang sebelah saya tanya. Sudah jam 6 Pak, Jakarta sudah buka. Saya buka jendela, tuh matahari masih panas. Dia bilang apa? Ini karena kita terbang Pak, katanya. Pandainya itu karena kita di atas Pak. Jadi matahari kalau kita di atas nggak turun-turun, gue bilang. Saya nggak mau. Saya nggak mau, jam 7 belum juga, matahari masih terang. Sebelah saya satu orang ikut. Satu orang aja ikut saya. Jam 8 masih terang, jam 9 masih terang, jam 10 masih terang. Yang sebelah udah mulai ngomong, Pak, jangan-jangan matahari memang nggak tenggelam. Udah ragu dia. Gue bilang sabar, kau jam 11 nanti tenggelam. Jam 11 tenggelam matahari. Ting, panggillah pramugari itu, datanglah pramugari. Apa katanya? Saya minta teh manis 2, roti. Oh, kau belum makan? Belum. Kami mau buka puasa. Loh, yang lain jam 6, yang lain bahlul. Diambilnya lah teh manis, roti habis. Roti angus lah dikasihnya kami, risol angus. Risol angus saya 2, kawan itu 2. Risol angus. Makanlah. Waktu buka tuh saya nangis. Terseduh-seduh saya nangis. Yang sebelah saya, yang pas sebelah saya, yang ikut saya sebelah situ. Yang sebelah saya bilang, itu makanya Pak. Kenapa Bapak nggak makan jam 6? Lapar kan? Dipikirnya aku nangis karena lapar. Aduh, nggak ngerti dia. Saya nangis tahu kenapa? Ya Allah, hari ini aku puasa sampai jam 11 malam. Hampir 20 jam aku puasa. Kalau udah begini pun aku sungguh-sungguhnya puasa masuk neraka juga. Sial kali lah aku rasa. Itu yang saya nangis itu. Bukan karena makan jam 11 malam. Hebatnya lagi ketika hari berulang, sholat yang berulang tetap dikerjakan wajib hukumnya. Jadi saya tetap aja sholat lagi, ulang lagi. Jadi zuhurnya 2 kali saya zuhur. Tanggal 12 Ramadan tahun berapa itu saya 2 kali zuhurnya. Asarnya 2 kali juga, maghribnya 2 kali. Isya'nya 2 kali, Masya Allah. Pulangnya, saya pulang dari Kanada naik kapal terbang. Habis Isya saya sholat Isya, berangkat, enggak siang-siang tuh. Malam terus. Mendarat di Taiwan. Saya sholat subuh, imam saya di airport Taiwan itu. Banyak juga orang ikut sholat, 3 baris lah. Terus saya sholat, saya pun makan roti. Saya kemana-mana bawa roti putih itu. Kalau Cina roti mantau, itu yang halal. Kemudian berangkatlah. Waktu itu hari Kamis. Tentunya mendarat subuhnya itu kan subuh Jumat di Taiwan. Begitu mendarat sore di Jakarta, hari Sabtu. Hilang sehari. Berangkat Kamis, terbang 22 jam, harusnya kan mendarat hari Jumat. Ternyata berangkat ke sana hari berulang, berangkat ke sini hilang sehari. Berangkat Kamis, mendarat hari Sabtu. Saya nggak katakan alhamdulillah libur sholat hari Jumat 5 kali. Kata Imam Syafi'i, ganti sholatmu yang loncat itu. Qadha. Sholat yang qadha 5 kali sholat yang loncat itu. Itu difatwakan 1350 tahun yang lalu. Oleh ulama-ulama madhab Syafi'i di bawah disarohkan. Kita baru mengalaminya zaman sekarang. Manalah sama akal kita dengan akal orang-orang dulu. Betul? Betul? Manalah kepahaman Allah beri agama kepada sekarang orang sekarang banding orang dulu. Orang dulu lurus-lurus, nggak ada curang-curang. Betul nggak? Nggak ada nipu-nipu, penggelembungan suara, nggak ada. Jujur-jujur orang dulu, maka Allah berikan ilmu-ilmu yang fantastis yang baru bisa dipecahkan oleh manusia setelah ribuan tahun kemudian. Jadi jangan katakan zaman dulu primitif, orang belum bisa main hisab, maka sekarang kita pakai hisab, jangan pakai ru'yat, itu sudah primitif. Jangan. Kalau Nabi mau apa susahnya Nabi? Tinggal nanya sama Jibril aja. Jibril, puasa besok apa lusa? Udah gampang, langsung dijawab. Jibril tahu, betul nggak? Tapi kenapa Nabi suruh kita lihat bulan?
dan tidak disuruh hisab. Karena Nabi mau semua orang bisa menentukan Ramadan untuk kapan. Kalau hisab satu medan ini paling 3 orang. Sudah meninggal pula satu Tengku Ali Muda ahlinya, ya kan? Kalau Ustadz Ayub nggak bisa, mana bisa. Ustadz Rafiq pun nggak bisa, mana bisa. Saya aja pun nggak pandai saya. Meskipun saya belajar hisab itu, konten 10 saya waktu belajar itu. Saya belajar tuh 2 tahun, nggak pernah konten 8, nggak pernah, 9, 10 aja. Pun masih takut saya menghisab itu. Karena Nabi pun tak suruh. Kalau menghisab tak semua bisa, tapi kalau melihat asal jangan buta bisa. Betul? Asal lihat hilal, asal jangan buta bisa, betul? Nggak perlu sekolah, gembala kambing pun pandai kalau lihat. Cebong bisa lihat, cebong. Kalau cuman hilal. Dan hebatnya Allah, kenapa harus lihat hilal? Itu pengikut-pengikut An-Nazir yang rambutnya merah-merah gondrong-gondrong di Sulawesi, di Goa. Saya udah jumpa itu pimpinannya, Rangka udah mati. Dia bilang, aku bertanya kepada Robku, ya Rob, ajarkan aku tentang bulan. Robku menjawab, begini caranya melihat bulan. Aku bilang, kau bicara sama Tuhan? Iya. Berapa kali? Beribu-ribu kali. Kalah Nabi Musa sama kau. Ya Allah, dia bilang apa sama saya waktu itu? Saya rekam, saya masukkan ke komputer pembicaraan itu. Dia lihat laut, lihat pasang mati. Kalau lihat pasang mati, berarti bulan mati juga katanya. Ku bilang, mana dalilnya hadis? Oh, aku langsung dengan Robku. Gondolmu. Kalah Rasulullah sama dia. Saya bilang kalau pakai laut, tidak semua orang bisa lihat laut. Ketawa dia. Laut ada di mana-mana. Salah, Bung. Di Kashmir nggak ada laut, di Afghanistan nggak ada laut, di Mongol nggak ada laut. Betul? Apa kau cerita laut? Kalau bulan di mana yang nggak ada bulan? Kutanya dulu, ada di mana? Di Sipyongot ada bulan nggak? Sipyongot. Kalau bulan ada di mana-mana, ada bulan. Maka Allah suruh kita lihat bulan, bukan lihat laut, bukan pakai hisab, karena tidak semua orang bisa menjalankannya. Agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Paham? Ini penting. Mudah-mudahan kita bisa ikutlah. Pemerintah menyediakan 61 titik untuk melihat hilal. Dan seluruh ulama terlibat di situ. Majelis Ulama, Kakanwil Agama, Kakan Depak, ITB jurusan antariksa, 8 lembaga antariksa nasional, Bosca, teropong bintang yang ada di Lembang, itu semua dilibatkan. Namanya tim isbat nasional. Saya sudah 21 tahun jadi tim isbat itu. Tidak pernah disuap kami. Dikasih ongkos juga cuma 150.000. Kurang, nggak cukup bayar tol aja. Apalagi sekarang, tol sekali jalan 51.000, pergi balik udah 102.000. Bayar supir 100.000. Itu nggak makan, makannya buka jendela aja pakai angin. Jadi nggak usah sombong pemerintah begini. Nggak ada, kami nggak dibayar 1 rupiah pun, istilahnya nggak rugi ya. Tapi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ikut terlibat di situ. Pemerintah itu, Menteri Agama cuma mengumumkan hasil keputusan rapat kami. Dia corongnya lah, dia nggak ikut campur itu. Mana ikut campur Menteri Agama? Kami kerja semua. Itu tentang melihat hilal, menetapkan Ramadan dan 1 Syawal dan 10 Zulhijjah itu. Tiba-tiba ada yang bilang, kami lihat bulan udah kelihatan, pemerintah nggak lihat, dia lihat. Itu kita panggil orangnya itu. Kita panggil orangnya. Dia lihat di sini, dilihat di Pelabuhan Ratu, kita panggil. Dia tanya, berapa tingginya? Sekian derajat. Nggak mungkin. Seluruh dunia belum sampai segitu tinggi. Berarti yang dia lihat bintang kejora. Pakai apa kau lihat? Pakai paralon WC. Janganlah begitu. Baik. Puasa ini baru tahun kedua hijrah turun. Ayatnya pun satu aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai kamu yang beriman, gak peduli Allah mau jin mau manusia, asal beriman dipanggil aja.
Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan secara tertulis kepadamu hai orang beriman, jin atau manusia, untuk berpuasa. Allah tidak pakai kata wajaba alaikum, wajib atasmu. Tapi Allah katakan kataba kutiba, dituliskan atasmu kewajiban berpuasa secara tertulis. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kamu diwajibkan juga puasa secara tertulis. Dalam kitab Tauratnya ada. Seolah-olah Allah ingin beritahu pada kita, kamu orang beriman, kewajiban puasa ini tertulis. Jangan kau tukar, jangan kau hapus. Sebab orang sebelum kamu menghapusnya dari kitab sucinya. Sekarang tidak ada lagi yang puasa kecuali orang Yahudi tidak. Nasrani enggak. Padahal puasa mereka itu 40 hari 40 malam. Bukan 40 hari 40 malam enggak makan, matilah dia. Dia hanya buka dengan sayur sekali dalam satu hari itu. Kalau dia buka puasa jam 9 malam, itu sekaligus sahurnya selama 40 hari. Yang disebut dalam bahasa Arab, Nabi menyebutnya istilahnya wisol, puasa berlanjut sehari semalam. Naha Rasulullah SAW anil wisol. Ini hadis Muslim, Sahih Muslim. Rasul mengharamkan atau melarang puasa yang sehari semalam. Itu untuk Yahudi, bukan untuk kita. Kita itu puasanya minal fajri summa atimmu siyama ilal laili. Mulai dari fajar, terbit fajar, azan lah, azan subuh, sampai tenggelam matahari, ilal laili. Nah, di sini bedanya kita dengan Syiah. Syiah puasanya itu minal fajri hatta laila, sampai malam. Dia buka puasanya setelah terbit bintang-bintang. Malam sholat isya baru dia buka. Kalau kita ilal laili, maghrib kita sudah buka. Beberapa orang Syiah pernah menyerang saya. Anda puasa buka jam berapa? Saya bilang buka maghrib. Nggak pakai jam-jam, maghrib. Bisa jam 4 sore kalau di Papua. Maghribnya jam 4 sore, ya enggak? Bisa jam 7 malam kalau di Aceh. Nggak peduli aku jamnya, yang penting aku maghribnya. Diambilnya Quran. Nih maghrib tuh masih siang, masih kelihatan terang. Lihat ini. Suruh baca, saya baca. Tentu saya baca Arabnya. Minal fajri summa atimmu siyama ilal laili. Nggak ada apa-apa di sini. Oh, baca nih, ditunjukkan terjemahannya. Dan sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Maghrib belum malam. Ini anak bau kencur ini. Jenggotku udah putih mau ditipunya. Apalagi kalian anak-anak muda ini. Saya aja berani dia begitu. Saya bilang, kau ngerti nggak ilal laili dengan hatta laila artinya? Bapak jangan cerita ini itu, baca terjemahannya ini. Sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Makanya kau jangan cerita sama aku kalau begini. Kutekekkan kepala kau nanti, ku bilang. Itulah bahasa Indonesianya, miskinnya bahasa Indonesia itu. Ilal laili itu diterjemahkan sampai malam hari. Hatta laila itu juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sampai malam hari. Miskinnya bahasa Indonesia itu. Hatta dengan ila diartikan sama, sampai. Padahal artinya berbeda jauh. Saya kasih contoh ila dengan hatta yang bedanya supaya nampak bedanya jauh. Akal tuh sama kata ila roksiha. Aku makan ikan sampai kepalanya, ila roksiha. Akal tuh sama kata hatta roksaha. Bahasa Indonesia sama, aku makan ikan sampai kepalanya. Tapi ila roksiha itu sampai kepalanya berhenti, kepalanya nggak dimakan. Itu ila roksiha. Kalau akal tuh sama kata hatta roksaha, aku makan ikan sampai kepalanya pun habis ku makan. Kucing tepelongo. Nah, itu kalau hatta roksaha. Quran bilang puasa itu ila roksiha, bukan hatta roksaha. Ilal laili bukan hatta laila. Kalau orang Yahudi sehari semalam wisol. Kalau kita dari mulai fajar sampai maghrib. Cuman fajarnya itu ada satu hadis Muslim daripada Hudzaifah, Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, ketika ditanya, zaman Nabi kapan kalian berhenti makan? Enggak dibilang Hudzaifah radhiyallahu anhu waktu azan.
Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, sekira-kira 50 ayat bacaan Quran sebelum azan kami sudah berhenti makan dan minum. Kita tes lah baca Quran 50 ayat. Kira-kira berapa menit? 10 sampai 12 menit. Itulah yang dibuat dalam mazhab Syafi'i waktu imsak. Waktu imsak. Waktu menahan diri. Meskipun ada hadis azan baru berhenti. Tapi Sayyidina Hudzaifah dengan Rasulullah, kenapa 50 ayat sebelum azan subuh sudah berhenti makan minum? Ini kehati-hatian. Repot kan kalau lagi makan ayam goreng, tiba-tiba azan, Allahu Akbar. Diapain ini ayam? Dibuang atau tanggung telan aja. Telan udah azan. Paham? Kan jelek kali orang Islam kalau begitu. Tengah-tengah semua. Korek. Supaya indah. Sayyidina Hudzaifah sudah memberikan satu hadis sahih Muslim. Sekitar 50 ayat bacaan Quran 10 sampai 12 menit sebelum azan sudahlah berhentilah. Meskipun belumlah wajib hukumnya, tapi Islam itu kan berhati-hati. Betul? Betul nggak? Nggak pas-pas. Kalau pas-pasan yang wajib saja nggak cantik Islam. Nggak cantik Islam. Kita kalau sholat pakai celana jojon aja, tertutup lutut sampai pusat, nggak pakai baju, sah apa nggak? Coba sholat Jumat besok di Gaudiah nih, semua pakai celana jojon, sama khotib-khotibnya nampak bulu keteknya gitu, butuh ketiaknya. Sah apa nggak? Pantas nggak? Islam tuh ada juga adabnya, tahu? Adab itu penting. Dan bahasa Indonesianya nggak ada adab. Nggak ada bahasa Indonesianya adab. Makanya adil juga nggak ada adil. Makanya Pancasila tuh kemanusiaan yang adil dan beradab itu bahasa Arab. Nggak ada bahasa Indonesianya adil. Adil itu yang bawa kemari orang Islam. Begitu juga adab. Nggak ada bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adab. Tata krama, kromo juga bahasa Arab. Kiromun. Ditulis pakai huruf Jawa, Hono Coroko, Joto Sowolo, Podo Joyo Nyomong Gobotomo, Kiromun jadi kromo. Syukrun aminatun jadi cokro aminoto. Ini supaya kita paham. Dan puasa ini ajaib. Sebulan aja kamu puasa sungguh-sungguh, la'allakum tattaqun. Jaminannya kamu pasti jadi orang bertakwa. Ini la'alla kalau dari Allah artinya pasti. Kalau la'alla dari manusia artinya mudah-mudahan. Kalau yang bilang la'allakum tattaqun itu siapa? Allah toh. Itu artinya pasti. Kalau kamu orang beriman, puasa sungguh-sungguh, sebulan aja kamu jadi orang bertakwa. Itu jaminan Allah. Beda dengan latihan manusia. Latihan yang terbaik di dunia adalah latihan tentara. Di Indonesia TNI lah jelas. Jauh lebih baik dari polisi lah kalau tentara. Ya. Entahlah kalian, kalau kalian bilang lebih baik polisi. Kalau aku enggak. Udah kutanya 10 orang suka sama polisi enggak? 9 enggak ada yang suka sama polisi. 1 aja yang suka, itu pun anak polisi. Udah kutanya. Besok tes lah coba. Suka enggak kau sama polisi? 9-10 tanya. Kurasa 10-10 bilang enggak suka. Ini boleh ditangkap di Tengku Zulkarnain ini. Tangkaplah, apa salahnya rupanya? Orang itu kenyataan, ayo kita tes. Mana polisi yang nggak senang? Ayo kita pergi, kita tes. Tanya tuh orang-orang yang lagi makan sate kambing di depan sana. Tanya dulu, suka kau sama polisi nggak? Kalau nggak, nggak. Ini udah dilarang-larang, aku dilarang-larang ceramah nih. Bin di mana-mana datang melarang. Apa pula kau larang-larang aku ceramah? Makin dilarang makin parah nanti gue bikin. Larang-larang. Saya cinta NKRI ini, betul nggak? Kita cinta NKRI. Ada satu orang profesor di Jakarta dibilangnya, yang memenangkan Prabowo provinsi Islam radikal. Nggak tahu diri nih orangnya nggak. Kita mau balas bisa juga. Yang menang pelintat-pelintut. Mau apa? Tapi kita nggak mau, betul nggak? Nggak mau kita balas begitu. Itu memecah belah bangsa. Kita orang Sumatera ini bukan orang-orang penjilat, betul? Cinta NKRI nggak kita? Kalau datang Cina nyerbuk sini ikut perang nggak kita belain NKRI? Jadi nggak usah ragu tentang kami ini. Dibelah ini, belah. Republik Indonesia isinya, bukan Republik Rakyat Cina.
Dibelah ini isinya bukan Republik Rakyat Cina, bukan Kingdom of Arabia, ya enggak? Dibelah ini isinya apa? NKRI. Mau pulang kemana? Nggak ada negara lain kita. Negara kita inilah, betul. Di sini kita lahir, di sini kita mati, betul. Kampung sendiri, ya enggak? Bukan mau pulang kita ke madrasah, nggak ada tanah kita di madras, ya enggak? Ini kampung sendiri, kita lahir sini, mati sendiri, betul? Nggak usah ragu-ragu kesetiaan kita sama NKRI. Bukan PKI kita mengkhianati negeri ini. Tentara bikin pengumuman penerimaan pendidikan akademi militer, yang daftar 10.000, yang diterima 600. Diperiksa dulu, giginya bolong nggak bisa, matanya juling nggak bisa, kupingnya peka nggak boleh, bisu nggak boleh, bengek nggak lulus, betul nggak? Betul. Pendek nggak lulus, ketinggian pun nggak lulus, krempeng nggak lulus. Jadi tentara krempeng nggak boleh, jadi presiden boleh. Nah, itu memang aneh itu memang Indonesia. Diperiksa semua. Dari 10.000 yang mendaftar, yang diterima hanya 600. Dididik 3 tahun, tamat letnan 2. Wow, gagah sekali. Sama, iyalah, dari 10.000 cuma 600. Apa nggak hebat semua? Yang nggak hebat dibuang semua. Kalau puasa lain. Allah panggil, kamu orang beriman datang sini. Yang cantik, yang jelek, yang merongos, yang sumbing, yang bisu, yang peka, bengek, semua hitam, putih, cantik, jelek, krempeng, gendut, pendek, tinggi, datanglah sini semua. Puasa kamu sungguh-sungguh sebulan. Kalau sungguh-sungguh semuanya menjadi orang bertakwa. Nggak ada lah sehebat ini. Hanya Allah yang bisa begini. Kenapa? Karena latihan puasa ini khas, unik. Di dalam bulan Ramadan Allah mengharamkan kita untuk melakukan yang halal. Itu yang gak ada dalam latihan lain. Gak ada dibilang orang-orang yang puasa haram atas kamu makan daging anjing walaupun campur sayur kol. Gak ada. Gak puasa pun anjing haram, betul? Gak ada bilang, hei kamu orang yang puasa haram makan babi. Gak puasa pun babi haram juga. Hei kamu orang puasa haram kau berzina. Nggak puasa pun kita berzina haram. Justru ketika puasa yang diharamkan itu yang halal. Kari kambing halal nggak? Nah, coba makan siang hari bulan puasa. Bukan haram, kena 3. Pertama haram, dia berdosa. Kedua puasanya hari itu batal. Ketiga dia wajib mengganti puasa hari itu di hari yang lain. Kena 3. Makan kari kambing di siang hari ketika puasa kena 3. Haram, berdosa, ganti puasanya hari lain karena puasanya batal 3. Minum jus jeruk boleh nggak? Boleh sekarang. Kalau jam 8 pagi waktu bulan Ramadan kena 3. Haram, dia berdosa, puasanya hari itu batal, dia wajib ganti hari lain. Istri halal nggak? Istri siapa dulu? Kalau istri kita halal, istri orang? Nah, sekarang istri kita bulan puasa, coba tes siang-siang. Biarpun jam 2 siang habis sholat zuhur kita duduk, kita tidur setengah jam, duduk kita baca kitab Quran, lewat istri kita dari dapur pakai anduk aja habis mandi, jik. Ketinggalan sabun bang, dia balik lagi, ketinggalan gosok gigi. Kita bilang apa? Kau ini balik aja kau, nanti maghrib kau balik. Nggak berani. Karena kalau dia campur istrinya itu bukan kena 3, kena 4. Kena berapa? Haram, dia berdosa. Kedua, puasa hari itu batal. Ketiga, puasa yang 1 hari batal itu wajib ganti hari lain. Yang keempat, dia kena kifarat. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ampunlah, sehari aja lolos, apalagi 59 hari. Paham? Karena latihan itu yang ditahan itu yang halal.
Yang pokok lagi. Makan, minum, istri. Itu kan yang pokok itu. Kalau permen nggak pokok. Rokok. Nah, babi aja nggak mau sama rokok. Buka puasa. Ini yang pokok. Makan nasi, ya kan? Minum air. Ini istri yang pokok. Nggak boleh selama 1 bulan. Sehingga setelah 1 bulan muncul di hati kita satu sifat. Tidak rakus lagi dengan yang halal dan jijik dengan yang haram. Itulah orang bertakwa dengan latihan puasa itu. Sekarang kita tanya, aku ini puasa udah 30 tahun lamanya. Nggak pernah tinggal aku tiap tahun. Iyalah. Apakah aku sudah termasuk orang yang bertakwa? Oh, tanya aja dirimu. Masihkah kau rakus dengan yang halal? Oh, masih lah, kalau aku makan 7 sehat 9 ngemil. Kau belum termasuk orang bertakwa. Nabi itu makan 2 jenis saja. Roti, sayur. Kalau Nabi makan sayur, Nabi nggak makan daging. Kalau Nabi makan daging, Nabi nggak makan sayur. Roti, daging. Nah, kalau roti, sayur, daging nggak makan. Kalau Nabi hari itu makan daging, 1 hari itu Nabi tidak minum susu. Coba kita yang paling miskin 4 sehat 5 sempurna, 7 ngemil, 8 sama rokok, 9 sama bengeknya. Apa kerja manusia? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Saya ingat guru saya, kalau kau mau lihat pejabat baik apa enggak, tak usah lama-lama, lihat makannya aja. Kalau dia makannya rakus, jauhi ini orang, pasti bejat ini orang. Makannya aja. Apalagi ulama, makan sate, soto, ini gado-gado, terakhir rokok. Buang nih ulama kalau begini. Saya kalau rokok udah tegas saya bilang. Ulamanya 2, kalau nggak makruh haram. Makruh dilarang, dibenci. Haram dilaknat. Hukum rokok cuma 2, kalau nggak makruh haram. Ulama sedunia waktu di Brunei tahun 2008 sepakat rokok haram. 2009 di MUI di Padang Panjang 17% bilang makruh, 83% bilang haram. Saya tim anunya, apa namanya, perumusnya. Tahu lah saya. Hukum rokoknya 2, kalau nggak dibenci makruh, dilaknat haram. Bayangkan kalau kita 1 hari 20 batang kali 20 menit, 400 menit. 400 menit itu 8 jam ya. 8 jam dibenci sama Allah, 8 jam. Dilihat sama malaikat. Tiap hari 8 jam. Kira-kira mati dicocok bon-bonnya atau ditabok. Hah? Itu kalau makruh, kalau haram? Coba berhentilah merokok. Sedangkan yang halal aja istri kita makan minum kita berhentikan sebulan. Puasa masih ngerokok gimana sih? Buka puasa, ya Allah, rokok duluan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Berasap ruangan tuh. Mungkin kalau Rasulullah diturunkan ke bumi, heran dia lihat orang Indonesia. Kenapa umatku jadi ular naga semua? Berasap semua. Apa-apaan ini rokok ini. Saya Pak, saya tanya ulama sepuh yang paling karismatik. Saya tanya Pak Kiai, saya mau nanya, apa itu katanya? Pak Kiai merokok sejak santri. Berapa tahun? Lebih 70 tahun saya ngerokok. Kawan-kawan saya udah mati semua, yang nggak ngerokok udah mati semua. Saya bilang rokok nggak ada urusan dengan mati. Mati itu urusannya rezeki habis baru dicabut malaikat maut. Pak Kiai, saya mau nanya satu pertanyaan. Apa katanya? Selama 70 tahun lebih Kiai merokok, pernahkah sekali saja Kiai bakar rokok dimulai dengan bismillah? Lama dia lihat langit. Dilihatnya wajah saya. Akhirnya dia bilang, nggak pernah. Kiai sepuh aja nggak pernah, apalagi klien. Tunjuk tangan yang pernah bakar rokok baca bismillah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan ada. Tunjuk tangan yang pernah baca bismillah bakar rokok. Berarti kan kerjaan setan itu. Nggak pernah ada bismillah di situ 70 tahun. Jelaslah setan di situ. Makan minum nggak pakai bismillah, setan ikut di situ. Betul? Apalagi ngerokok.
Yang paling parah jangan tanya hukum lah. Kalau hukum udahlah, kalau nggak haram makruh iyalah. Tapi coba tes. Ambil daun tembakau 1 ikat 5 kilo. Ambil daun sawi hijau 5 kilo. Mirip sama bentuk. Campakkan ke kandang babi. Nggak sampai 5 menit. Seluruh daun sawi habis dimakan babi. Berebut dia makan. Ajaibnya tak ada satu keping pun daun tembakau yang dimakan babi. Dipijak-pijak sama babi sampai jadi lumpur. Babi nggak mau makan daun tembakau. Supaya lebih terang lagi, beli rokok Jisamsu 5 bungkus, ikat pakai benang supaya rapi, campakkan rokok itu ke kandang babi, dipijak-pijak sama babi itu sampai jadi lumpur. Nggak ada satu babi pun mau memakan rokok atau daun tembakau. Oleh karena itu saya pesan saudara-saudaraku, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang ngerokok dekat kandang babi, kan babi, dia bilang sama kawannya, kita saja nggak mau ya. Berarti dia lebih babi dari kita. Itu kata babi, bukan kata saya. Bagaimana kita mau bilang bertakwa? Kita nggak jijik dengan yang halal, masih suka dengan yang makruh pula. Harusnya kan dengan yang halal kita tidak rakus, dengan yang haram kita Kalau kita masih rakus dengan yang makruh, manalah mungkin kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa? Tak mungkin. Orang bertakwa itu kalau dari latihan puasa, lihat yang halal nggak rakus. Ini lihat yang makruh masih rakus. Saya pernah dipanggil ceramah, kanan kiri saya kiai juga lah, dipanggil orang kiai lah, awak ustadznya ya enggak, kanan bertiga, dikasih rokok gudang garam Surya, kan cantik bungkusnya itu, tap satu-satu dikasih, yang kanan dikantongi, nyala pula ke jasnya, yang kiri diambil pula lah, diambil ke jasnya, yang saya punya tetap terletak di lantai. Kira-kira 5 atau 7 menit, ustadz yang kanan nanya sama saya, Pak Kiai, apa? Itu rokoknya gimana? Oh, saya nggak ngerokok. Direbut ya, yang kiri duluan. Hop, aku duluan katanya. Aku duluan katanya. Dalam hatiku, rokok pun rakus. Orang punya dimbat, bagi 2 kenapa ya nggak? Ayo kalau separuh nggak aja. Kalau perokok tidak ada itu, pasti egois orang merokok. Akhlak nggak ada. Bisa direbutnya bagian saya, kawan yang nanya mau ngambil, aku duluan katanya. Kasih separuh kenapa? Nggak akan ada itu. Jangan harap. Perokok nih tak bisa dinasehati. Sok jago betul. Macam cecak di atas langit-langit itu. Lihatnya kita ngaji ke bawah, bunyi dia. Kalau nggak ada aku, ku tahan langit-langit nih, benjol kepala orang itu semua, ditimpa langit-langit. Pikirnya dia pahlawan. Orang merokok tuh perasaan kayak cecak nahan langit-langit. Berhentilah merokok bang. Kalau aku berhenti merokok, berapa juta pengangguran akan terjadi karena pabrik rokok tutup. Padahal dia udah 7 tahun nganggur, rokok pun minta sama bini. Allah. 3 orang yang nggak bisa dinasehati di dunia ini. Pertama, orang yang sedang jatuh cinta, dinasehati, wah, ada aja alasannya. Kedua, perokok, udah sakaratul maut pun masih minta di Samsu. Yang ketiga yang nggak bisa dinasehati itu cebong. Apapun alasan kau pasti ditolak. Baik. Ternyata rokok itu hanya bertahan, racunnya itu yang namanya nikotin. Racun rokok itu 4.000 Pak. Berapa? 4.000. Salah satu tidak. Sianida itu kalau kena ke orang mati. Kenapa merokok nggak mati? Kurang banyak. Kalau mau mati, ambil 200 batang rokok, rendam di toples. Besok pagi minum airnya, pasti mati. Pasti mati. Sebab sianidanya itu. Yang membuat candu namanya nikotin. Nikotin itu bertahan di dalam darah hanya 21 hari. Seandainya kita tidak merokok 21 hari, maka yang membuat candu yaitu nikotin sudah keluar lewat keringat dan air seni. Hari ke-22 tidak ada lagi nikotin di dalam tubuh kita.
kita tidak lagi kecanduan rokok. Jadi untuk berhenti merokok diperlukan perjuangan 21 hari saja. Sedangkan puasa Allah kirim kepada kita 29 hari atau 30 hari. Artinya masih ada spare waktu 1 minggu untuk membiasakan diri. Sehingga ketika Ramadan berlalu, Idul Fitri, kita sudah berhenti dari rokok. Kita orang bertakwa. 21 hari aja sudah jutaan orang menyobanya, berhasil. Lama kali 21 hari Ustaz. Yang cepat ada. Saya bisa kasih tahu kalau mau. 1 menit kurang sudah berhenti merokok. Bisa? Mau? Tuh bakar rokok, isap kepalanya. Langsung berhenti. Pak, pemilik pabrik rokok itu saya banyak kenal. Tidak ada satu pun yang merokok, Pak. Pemilik pabrik rokok, tidak ada satu pun yang merokok. Ada satu saya tanya, kenapa kau nggak merokok? Kau kan jual rokok. Kita jual rokok supaya orang merokok. Kamu nggak merokok? Untuk apa saya jadi orang kaya kalau saya ngerokok cepat mati? Paling tidak sakit. Ngapain? Saya cuma jual, biarin orang setengah mati, aku dapat duitnya. Jahat pabrik rokok ini. Dia nggak merokok, Pak. Kita merokok. Dia kaya, kita mati. Oleh karena itu kita jagalah diri kita di bulan Ramadan. Insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Amin. Pada bulan Ramadan Nabi menyuruh kita memperbaiki mutu makanan istri. Kita hanya makan 2 kali, sahur sama buka. Iya, tapi mutunya perbaiki. Beri makanan yang baik pada istri. Korma, susu, ini yang terbaik. Korma dengan susu ini yang terbaik. Kalau kita makan korma dan susu itu semprotan darah di tengkuk kita ini cepat ya, keras, seret. Sehingga otak kita itu penuh dengan makanan yang dari darah dikirim dengan cepat ke kepala. Ditambah pula kita tarawih 20 rakaat sujud. Sehingga jantung kita memompa darah ke bawah, kepala kita di bawah karena kita sujud. Sehingga seluruh syaraf otak ini dapat darah, dapat makanan dari darah. Dan ternyata otak kita ini sarafnya itu miliaran. Bukan ratusan, miliaran saraf di otak kita ini. Dia perlu makan. Kalau makannya dipompa dari jantung sebelah bawah, deng naik ke atas, nggak dapat semua itu. Tapi kalau dibantu dengan sujud, jantung di atas, darah itu cepat turun ke bawah, seluruh saraf makan. Dan untuk mempercepat gerakan itu, ternyata dalam penelitian susu kambing dengan korma. Perbaiki mutu makanan istrimu dengan memberikan korma dan susu kambing kepada istrimu di bulan Ramadan, anak-anak dan keluargamu pada hari itu. Sehingga orang puasa itu otaknya cerdas. Sebab banyak sujud, otaknya makan cukup karena darah memompa dari jantung di atas, kepala di bawah. Dibantu dengan susu kambing dan korma. Di lebaran nanti semua orang Islam gairah, akalnya cerdas, pemikirannya lurus, hatinya bersih karena nafsunya ditahan selama 1 bulan. Tidak ada orang Islam yang di bulan Syawal kalah dengan orang-orang lain di dunia. Kenapa selalu orang Islam kalah, terutama di Indonesia, kalah dengan orang-orang lain? Karena kita tidak sungguh-sungguh menjalankan agama ini. Kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja saya pikir kepada istri, banyakkan di rumah. Jangan banyak keluar rumah di bulan Ramadan. Karena kerusakan mereka melihat auratmu, semuanya kau tanggung dan ditanggung oleh suamimu, dan ditanggung oleh bapakmu kalau masih hidup, bapakmu kalau belum kawin. Kalau sudah kawin, semua dosamu di luar sana membuat orang terangsang, rusak puasanya. Semuanya kamu yang nanggung dan suamimu ikut menanggung. Ketika suami tidak bisa membatasi gerak istri di bulan Ramadan. Kemudian siapkan diri membaca Quran. Karena bulan Ramadan ini ketika Allah sebutkan puasa, kutiba alaikumusiyam, Allah nggak sebut bulannya. Tapi ketika Allah sebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan, itu Allah sebut Quran. Ajaib ini memang. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah nggak sebut bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang beriman, yang sebut orang beriman. Orangnya dipanggil, suruh puasa. Tapi ketika Allah sebut bulannya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran,
Ketika Allah menyebut bulan Ramadan, itu adalah bulan yang dimana diturunkan Quran di dalamnya. Jadi bulan Ramadan ini sebetulnya bulan Quran. Melaknat Quran itu kepada orang beriman kalau 2 kali setahun tidak dia khatamkan itu Quran. Dia punya hak untuk dikhatamkan paling sedikit 2 kali setahun. Saya nggak bisa baca Quran, duduk di samping orang tadarus. Saya dulu ada kawan tukang jual tahu Sumedang. Dia itu setiap bulan Ramadan dia bawa teh manis 1 ceret, dia bawa tahu, dia goreng dengan tangannya 1 keranjang. Dia duduk mendengarkan kami tadarus sampai khatam. Sekalipun nggak pernah baca. Saya bilang, baca li, aku buta huruf pak, katanya. Nggak iso, saya buta huruf nggak bisa baca Quran. Jadi ngapain lah Lele tiap hari nungguin kami setiap malam sampai jam 1 malam. Karena kata guru-guru, mendengarkan orang baca Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Betul, saya bilang. Maka sampai meninggal dunia 20 tahun atau 21 tahun beliau tuh setiap kami tadarus nggak pernah tinggal, tetap duduk aja. Karena pahala orang yang membaca dengan yang mendengar sama. Paham? Nggak bisa baca Quran, duduk dengar orang tadarus. Belajar kita Iqra 4 bulan sudah pandai kita belajar. Saya setiap tahun saya berusaha 2 kali khatam. Saya 2 kali umroh setahun. Bulan 10 saya umroh, 28 Februari saya umroh. Sekali di Masjidil Haram saya khatam, sekali Masjid Nabawi. Setahun 4 kali. 2 kali di Masjidil Haram, 2 kali Masjid Nabawi. 2 hari khatam. 2 hari setengah, paling lama 3 hari khatam. Kalau saya naik haji di Padang Arafah 18 jam khatam saya. Gak ada kerja lain, makan pun gak teringat, kenyang karena terus baca Quran. Karena ada keistimewaan Quran itu. Tahun 2017 saya diundang raja baca Quran, saya bilang saya mau khataman. Kapan? Kata kawan-kawan, sekarang di Arafah ini. Target maghrib sudah selesai. Saya mulai jam 9. Makan siang nggak mau, nggak lapar saya. Disuapin sama Abu Jibril, Ustadz Abu Jibril. Makanlah Ustadz, nanti Ustadz sakit. Enggak, saya nggak lapar. Dia suapin sambil bercucuran air matanya. Betul, sebelum maghrib saya sudah khatam, nggak ada masalah. Karena Quran ini ada keistimewaan yang Allah berikan di dalamnya bagi orang-orang yang mencintainya. Kan dibilang Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku seperti yang disangkakan hambaku. Kalau hambaku mendatangi aku sejengkal, ku datangi dia dengan sehasta. Kalau hambaku mendatangiku sehasta, ku datangi dia dengan sedepa. Kalau hambaku berjalan kaki mendatangiku, aku mendatangi dia dengan berlari. Artinya rahmat Allah lebih cepat dari usaha yang dibuat oleh hambanya. Mudah-mudahan Ramadan ini minimal lah tahun ini kita bisa mengkhatamkan Quran. Enggak bisa baca dengar. Kemudian kita bisa memberhentikan rokok. Kemudian kita bisa jijik dengan yang haram, enggak rakus dengan yang halal. Dan yang paling penting kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa beda dengan orang beriman. Orang beriman berhak berdiri di timbangan amal. Kalau di timbangan amal dia banyak pahalanya dari jahatnya, dia masuk surga setelah ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ditimbang amal banyak baiknya, orang beriman masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau orang beriman ditimbang amal lebih banyak jahatnya dari baiknya, walau beriman dia mesti masuk neraka. Tapi kalau orang bertakwa tidak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga. Uiddat lil muttaqin. Itu surga dijanjikan Allah hanya untuk orang bertakwa saja. Masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Kalau bertakwa masuk surga, tapi setelah ditimbang. Paham? Di akhirat ciri-ciri orang bertakwa muncul, kelihatan. Kalau dia rajin wudhu, sholat, wajahnya, tubuhnya bercahaya. Munawwir yaumal qiyamah. Ini bekas wudhu, bekas sujud, bercahaya hari kiamat. Sehingga malaikat tahu ini umat Nabi, rajin sholat, rajin wudhu. Masuk surga. Pintu surga 8. Yang pertama babus sholah, pintu ahli sholat. Yang bisa masuk itu adalah orang yang bercahaya, bekas wudhu dan bekas sujudnya. Nggak bisa bohong. Masuk rame-rame.
Yang lain, yang kenal, ikut nyerbu. Itu pamanku, itu bibiku, itu adikku, itu supirku, itu tetanggaku. Mau ikut masuk, di stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang berdosa minggir. Gak boleh kau ikut. Mereka bertanya, dari mana kau tahu kami orang berdosa? Kata malaikat, raimu meleketek. Itu tak bisa di Indonesia kan itu. Raimu ini, wajahmu ini meleketek. Minggir. Tapi kalau orang puasa, bertakwa karena puasa, tidak bercahaya. Saya sudah cari-cari hadisnya. Dengan segala kelemahan saya nggak dapat saya. Ciri-ciri orang bertakwa karena puasa, tidak bercahaya. Tapi kata Rasulullah, harum. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Rasulullah bersabda, ditulis oleh Imam Ghazali, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa. Bau apa enggak? Bau mulut orang yang puasa di dunia, atyabu indallah, di sisi Allah kelak lebih harum min rihil misik, daripada minyak kasturi. Sehingga ahli puasa yang bertakwa ini cukup kasih salam sama malaikat, assalamualaikum, keluar dari mulutnya bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium, wow, this is very good smell. Baunya harum sekali, silakan masuk surga. Ada pintu khusus namanya Babur Rayyan, hadis Bukhari Muslim. Yang boleh masuk Babur Rayyan adalah orang yang bertakwa karena puasa. Ciri-cirinya mulutnya harum. Sampai sini aja ceramah saya. Maafkan saya sudah jam 8 lewat 13 menit. Apakah mau tanya jawab atau kita qomat untuk azan untuk sholat isya? Qomat untuk sholat isya. Maafkan saya, tapi halal ini. Ya, ngaji dimundurkan sholat berjemaah halal. Nabi pernah memundurkan sampai jam 12 malam. Dalam kitab Kifayatul Akhyar. Sebetulnya sholat isya itu bagusnya tengah malam, tapi takut berat, maka tetap dibuat di awal waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.